payung bang, payung bang. Ada payung. Pemimpin itu tidak perlu payung, tapi perlu payung untuk memayungi rakyatnya. Orang-orang paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Husna yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, para pemuda, para remaja dan anak-anak serta sahabat-sahabat tercinta, sudah seharusnya kita semua yang mengaku beragama Islam, saya dan keluarga saya, kita dan semua keluarga kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi takwa itu sangat-sangatlah mudah, yaitu dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menaati larangan Allah. Menaati larangan Allah dalam arti kita tinggalkan, kita jauhi apapun yang dilarang Allah. Dengan demikian, insya Allah kita semua akan digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Judul khutbah kali ini adalah Anak Jadi Baik. Beberapa pekan terakhir, bahkan dalam beberapa bulan terakhir, banyak hal-hal miris yang membuat kita risau. Karena ada saja kejadian anak-anak yang membuat anak orang lain menjadi meninggal dunia. Karena pengeroyokan, karena kakak kelas yang arogan kepada adik kelasnya, dan itu terjadi di pesantren. Bahkan ada anak yang dikeroyok oleh kakak kelasnya. Anak ini baru kelas 2 SD, dikeroyok oleh kakak kelasnya sehingga harus masuk rumah sakit karena mengalami koma. Begitu juga kita menyaksikan viralnya video remaja yang mengeroyok seorang nenek, entah apa penyebabnya sehingga nenek itu dikeroyok oleh anak-anak tadi. Kemudian ada lagi seorang anak remaja yang menggunakan motor tanpa menggunakan helm, ditegur malah marah-marah bahkan kepada polisi dan orang-orang sekitar. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang menghinggapi anak-anak kita, orang-orang muda, anak-anak yang akan menjadi pemimpin masa depan. Tapi kejadian itu terjadi pada anak-anak yang usia mereka seharusnya belajar berbuat baik, belajar menjadi manusia-manusia baik, belajar menjadi manusia-manusia masa depan yang bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga, harga diri dan juga bangsa kita. Kalau telah kita bahas apa penyebabnya, sudah banyak para pakar, para ahli yang mendiskusikan hal ini. Ada yang menyalahkan satu sama lainnya, ada yang mencari solusinya. Tapi kejadian itu berulang-ulang. Bahkan ada anak SD yang dipukul oleh teman-temannya, ditendang, bahkan ya bahasa kasarnya diterajang oleh anak perempuan. Anak perempuan ini diterajang oleh anak perempuan lainnya. Dan itu direkam pakai video, pakai kamera HP dan disebarluaskan. Hal ini terjadi di masa kini. Hal ini terjadi di hadapan kita tanpa kita bisa mencari solusi terbaiknya. Padahal Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah menyukai,
Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Panduan yang sangat sederhana dan mudah dipahami ini, kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi diterapkan sejak kita masa kanak-kanak dulu, kita akan merasakan akibatnya pada saat ini. Kita akan berusaha menjadi orang baik, kita akan berusaha menjadi orang yang melakukan kebaikan. Karena pada masa lalu kita anak-anak, kita diajarkan untuk selalu berbuat baik. Apakah anak-anak tadi yang membuli sesama mereka, yang merundung mereka, yang memukul, mengeroyok sesama anak-anak tadi, apakah pada saat ini mereka tidak dididik dengan baik? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga tersebut. Tapi kalau patokannya surat Al-Baqarah ayat 195 ini, wa ahsinu, Allah perintahkan dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini sudah jadi motivasi utama bagi kita semua. Kalaupun anak-anak tadi melakukan sesuatu, tentu tidak dicatat kebaikan maupun keburukannya oleh malaikat karena mereka belum akil balik. Tapi alangkah sayangnya kalau masa depan mereka terkotori oleh sesama mereka. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai orang dewasa? Gampang, sederhana dan mudah. Caranya adalah kita mencontohkan kepada mereka. Mereka melihat kita, mereka menyaksikan kita, mereka meneladani kita dalam berbuat baik. Sekecil apapun perbuatan baik itu, ketika sudah berkeluarga, sudah selayaknya, bahkan seharusnya seorang ayah dan seorang ibu mendidik anak-anak itu menjadi orang-orang yang baik, mengucapkan kata-kata yang baik saja di hadapan anak-anaknya. Di depan orang lain pun orang tua mengucapkan kata-kata yang baik. Bahkan ketika berhadapan dengan anak orang lain, walaupun anak orang lain itu salah kepada anak kita, melakukan perbuatan yang membuat anak kita mengalami cedera sekalipun, kita pun harus menggunakan kata-kata yang baik. Karena apa? Kata-kata yang baik itulah yang akan ditiru oleh anak yang melakukan keburukan kepada anak kita. Hal ini mudah mengucapkannya, dan insya Allah mudah juga kita amalkan. Mengapa? Karena ketika kita sudah terbiasa melakukan kebaikan, kita ada rasa risih untuk melakukan hal-hal buruk. Kita ingat pada masa lalu ketika kita melakukan sesuatu mengganggu anak tetangga, maka kitalah yang disalahkan oleh orang tua kita. Kita dikasih nasihat. Seperti itu hendaknya terjadi dalam diri kita. Bahkan sekarang ketika seorang guru melakukan hukuman kecil saja, sudah dianggap pelanggaran HAM. Padahal itu untuk mendidik anak-anak menjadi lebih baik dan sopan santun, serta melakukan kedisiplinan dalam diri anak-anak tersebut. Tapi ada salah pemahaman di sini. Ada salah pengertian antara orang tua dengan gurunya. Lalu apakah cukup hanya orang tua saja yang menjadi guru? Sebagaimana kita tahu bahwa hari ini adalah Hari Guru Nasional. Guru sering diartikan sebagai digugu dan ditiru. Digugu, dipercaya artinya, ditiru, diteladani. Apakah kita sebagai orang tua sudah menjadi teladan, sudah menjadi contoh bagi anak-anak kita? Apakah kita sebagai orang tua sudah dipercaya oleh anak-anak kita agar kita melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dan mereka menirunya? Selepas dari itu, selain orang tua, guru juga berperan dalam mendidik anak-anak tadi menjadi orang-orang yang baik. Anak-anak mesti dilatih untuk selalu berbuat baik sejak mereka tahu mana tangan kanan, mana tangan kiri, mana kaki kanan, mana kaki kiri. Kapan itu? Usia-usia mereka 2-3 tahun sudah dilatih untuk berbuat baik. Maka itu kita semua sebagai orang dewasa hendaklah selalu berhati-hati dalam berkata-kata, mengucapkan kata-kata, berbuat apapun kita harus berhati-hati. Karena bisa saja tanpa kita sengaja kita misalnya memarahi seorang, ada anak orang lain yang melihat itu ditiru oleh mereka. Kita belum bicara tentang acara televisi, sinetron dan lain-lain, kemudian game dan lain-lain yang bisa jadi itu dicontoh oleh anak-anak kita. Tapi yang kita bisa perbuat adalah kita semua sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai tetangga, sebagai pejabat, sebagai pedagang, sebagai siapapun, memberikan contoh kebaikan kepada anak-anak yang ada di depan kita. Bahkan tanpa sepengetahuan kita pun,
kita selalu berbuat baik kepada mereka, kita mencontoh mereka. Kita sama-sama tahu bahwa mengucapkan salam adalah perbuatan baik. Menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada siapapun. Alangkah indahnya kalau ini kita contohkan kepada anak-anak ketika kita bertemu kepada seorang anak, walaupun dia masih balita, apalagi kalau dia sudah remaja, kitalah yang dewasa menyampaikan salam tersebut sebelum dia mengucapkan salam kepada kita. Insya Allah itu akan membekas pada diri mereka. Mereka akan merasa dihargai, mereka akan merasa dihormati, mereka akan merasa dijadikan manusia yang mulia. Mengapa? Karena orang tua pun menghormati mereka. Termasuklah mencium tangan ketika berjabatan tangan. Ketika mereka masih anak-anak, kita selalu melatih mereka untuk mencium tangan kita, mencium tangan orang yang lebih dewasa. Alangkah bijaknya kalau kita melatih itu di depan mereka, kita yang terlebih dahulu mencium tangan mereka. Walaupun itu bukan anak kita, apalagi itu anak kandung sendiri. Sambil kita sampaikan ketika bertemu orang yang lebih dewasa, cium tangan mereka, agar mereka, anak-anak tadi, bisa menghormati orang lain selain orang tuanya. Masih banyak lagi yang bisa kita lakukan dalam perbuatan. Terlalu singkat dalam khutbah Jumat ini untuk membahas bagaimana membuat anak menjadi baik, karena mereka terus belajar dan belajar sampai usia mereka akil balik. Bahkan setelah akil balik pun mereka terus belajar untuk selalu berbuat baik. Alangkah indahnya kampung ini, Sidodadi dan kampung Jawa serta sekitarnya, semua anak-anaknya dipandang orang sebagai anak-anak yang baik, yang sopan, yang santun, yang selalu mengedepankan orang lain dalam berbuat baik, yang selalu menjaga senyumnya, menjaga keramah tamahannya, dan itu akan dikenang sepanjang masa, insya Allah. Ketika kita sudah meninggal dunia nantinya, bisa saja anak-anak yang kita latih, kita cium tangan mereka, kita ucapkan salam kepada mereka, mereka sudah jadi pemimpin di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, atau bahkan pemimpin negara kita Indonesia, bahkan menjadi pemimpin dunia nantinya. Pahala kita berbuat baik kepada mereka, mereka tiru dan mereka mendapatkan pahalanya. Kita pun yang sudah meninggal dunia mendapatkan pahala itu. Mudah-mudahan dengan cara kita menjadi contoh, menjadi guru, digugu dan ditiru oleh orang anak-anak, maka mereka akan menjadi orang-orang hebat dan mereka akan mengenal kita sebagai manusia-manusia yang menjadi pendidik mereka. Walaupun kita tidak kenal mereka, bahkan mereka pun tidak tahu siapa kita, tapi ketika mereka melihat kita berbuat baik, mereka menirunya dan itu menjadi kebaikan bagi kita semua. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, para pemuda, para remaja, anak-anak serta sahabat-sahabat tercinta, orang normal paham bahwa berbuat baik mesti kita lakukan sejak dini, sejak usia anak-anak, bahkan sejak balita. Orang normal paham bahwa kita sebagai orang dewasa akan digugu, dipercaya dan ditiru, diteladani oleh orang anak-anak selama kita berbuat baik. Dan orang normal paham bahwa ketika kita berbuat baik lalu contoh oleh orang lain, bahkan oleh anak-anak itu sendiri, maka itu akan menjadi kebaikan bagi kita sendiri. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Husna yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, para pemuda, para remaja dan anak-anak serta sahabat-sahabat tercinta, insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Baik sahabat-sahabat kita, mohon doa barokah, nasihat dan dukungan. Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zahri 810, pastikan kita sehat, orang normal paham. Salam dari Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Allahu Akbar. Merdeka.